Shalom Regeneration, bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai sejahtera kiranya dilimpahkan bagi setiap kita sekalian. Amin. Nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Shalom teman-teman, gimana nih semua kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya, karena tidak akan ada yang berani melawan kita jika Tuhan ada di pihak kita. Yuk kita nyanyikan sama-sama, siapakah lawanku? Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman, ku kan berkata, kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan, kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satupun yang dapat bertahan, mati kalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, kau yang berperang gantikanku, meskipun musuh di hadapanku ku tak takut. Yesus Tuhanku, kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Berikat pinggang kebenaran. Berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah kan keadilan, kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satupun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, kau yang berperang gantikanku, meskipun musuh di hadapanku ku tak takut. Yesus Tuhanku, kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Yuk kita nyanyikan dengan semangat, tiada satupun. Tiada satupun yang dapat bertahan, mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, kau yang berperang gantikanku, meskipun musuh di hadapanku ku tak takut. Yesus Tuhanku, kaulah sumber kekuatanku,
mempersiapkan kita untuk selalu menjadi berkat. Mari kita terbang bersama Tuhan, ku kan terbang. Ku kan terbang. Ku kan tinggalkan semua hidupku yang telah lalu, dan ku berlari padamu. Kau jadikanku indah di dalam pandanganmu, sebab ku berharga bagimu. Bersamamu ku kan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidupku kan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidupku. Ku kan tinggalkan semua hidupku yang telah lalu, dan ku berlari padamu. Kau jadikanku indah di dalam pandanganmu, sebab ku berharga bagimu. Bersamamu ku kan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidupku kan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidupku. Melintasi badai hidup, melewati masa lalu. Ku kan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidupku kan terbang tinggi melayang, meninggalkan masa laluku, dan ku gapai indah hidupku. Bersamamu Tuhan, kekuatan hidupku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sertai waktu yang indah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang mengurapi dan yang memberkatinya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Arise Generation, shalom teman-teman semua. Senang sekali kita boleh pelayanan bersama-sama dan saya mengucap syukur boleh diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Reinhard Putra, saya mahasiswa praktek dari STT Ahmad Agung dan sekarang saya sedang melayani di GII Pusenkaf di Gatsu. Oke teman-teman, mari kita buka firman Tuhan kita hari ini yang terambil di dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat ke-9 dan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-23. Nehemia pasal yang keempat, ayat 3 sampai 9 dan 14 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah Tobia, seorang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seorang anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah, kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat ke-14. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan merekahkannya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, suatu ketika umat Israel hidup jauh dari perintah-perintah Allah. Hingga akhirnya Tuhan mengirimkan Raja Babel untuk menawan bangsa Israel dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Tembok-tembok Yerusalem dihancurkan oleh orang-orang Babel saat itu. Bangsa Israel sekarang menjadi budak bagi bangsa Babel, bahkan sampai kerajaan Persia muncul. Setelah kurang lebih 70 tahun di tanah pengasingan, di tanah perbudakan, Tuhan mengingat janjinya kepada bangsa Israel dan dengan kasihnya, ia menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Kores, untuk membebaskan bangsa Israel. Kembali ke tanah perjanjian tidak dilakukan secara serentak. Kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada di bawah pimpinan Zerubabel. Lalu
Lalu Ezra memimpin sebagian kelompok yang kedua. Tidak lama kemudian Nehemia datang dan memimpin kelompok yang ketiga. Nah, disinilah perikop yang kita telah baca tadi, yaitu Nehemia dan bangsa Israel kembali pulang dan mengemban tugas dari Allah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sebuah kota tanpa tembok sama dengan kekacauan. Tembok menjadi tanda kehidupan dari sebuah kota. Tembok yang teguh adalah gambaran identitas dari sebuah kota. Tembok yang kokoh menggambarkan bahwa kota itu kuat dan tangguh. Jadi tanpa tembok yang kokoh, sekalipun kota itu diisi banyak orang, kota itu bisa disebut sebagai kota mati, kota tanpa identitas. Untuk itulah Tuhan memberikan tugas kepada Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Setelah tiba di Yerusalem, Nehemia memulai proyek pembangunan tembok Yerusalem itu, teman-teman. Dia mulai membagi kelompok-kelompok agar proses pembangunan tembok Yerusalem itu selesai. Di tengah-tengah rencana dan proses pembangunan tersebut, ada sekelompok orang yang mencoba mengganggu dan menghalangi proses pembangunan itu. Para pengganggu ini tidak suka dan tidak ingin bangsa Israel memiliki tembok. Para pengganggu ini dipimpin oleh Sanbalat, seorang gubernur Samaria, dan Tobia, sang pelayan. Alasan mereka mengganggu adalah mereka tidak ingin Israel memiliki tembok dan memiliki tembok yang kuat dan menjadi kota yang kuat saat itu. Atau mungkin pula mereka tidak ingin Yerusalem lepas dari kuasa mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada waktu bangsa Israel di tanah pembuangan, mungkin saja Yerusalem saat itu ada di bawah pemerintahan Sanbalat dan teman-temannya. Karena itu apabila tembok berdiri, maka Sanbalat tidak memiliki hak lagi dan wewenang lagi atas Yerusalem. Untuk itulah Sanbalat dan teman-temannya mengganggu, mengusik, merecoki, dan mengacaukan proses pembangunan tembok Yerusalem itu. Gangguan-gangguan dari musuh yaitu salah satunya adalah dengan mengejek. Kalau kita baca di ayat ketiga, Tobia berkata bahwa sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok mereka. Ini sebuah hinaan, cercaan yang sangat menyakitkan. Sudah susah payah berjuang membangun, tetapi ada omongan kalau tembok itu bukanlah tembok yang kuat. Karena anjing hutan saja bisa merobohkan tembok itu. Mungkin beberapa orang Israel termakan dengan hinaan itu sehingga mereka merasa malu dan tidak mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem itu. Nah teman-teman, itulah yang sedang dialami oleh bangsa Israel saat itu. Untuk itulah Tuhan memberikan tugas kepada Nehemia saat itu, teman-teman. Namun Nehemia kembali lagi menguatkan bangsa Israel untuk tetap melanjutkan pembangunan itu. Setelah berjuang membangun tembok itu dan kemudian ujung tembok bertemu dengan ujung yang lain, sekalipun tembok itu tidak terlalu tinggi, di ayat ke-6 dikatakan, tetapi kami harus terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika diketahui teman-teman oleh Sanbalat bahwa pembangunan tembok itu semakin maju, maka ia merencanakan kekacauan yang lain. Tidak tanggung-tanggung mereka ingin membunuh umat Israel yang sedang membangun tembok itu. Supaya pembangunan tembok itu gagal. Kali ini ancamannya bukan hanya ejekan atau bully, tetapi ancamannya sudah mengarah ke fisik, bahkan mengancam nyawa. Ancaman ini mungkin membuat beberapa orang Israel gentar. Namun disinilah Nehemia kembali menguatkan bangsa Israel dan berdoa memohon perlindungan dari Tuhan. Di tengah-tengah ancaman itu, di tengah-tengah situasi yang mungkin cukup mengerikan, Nehemia berdiri di hadapan umat Israel dan berseru, "Jangan kamu takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat." Seruan ini menguatkan dan kembali meneguhkan komitmen bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi berani dan mereka melanjutkan pembangunan tembok itu. Mereka tidak takut lagi bukan karena ancaman itu telah sirna. Mereka tidak takut lagi bukan karena Sanbalat dan orang-orang itu membatalkan rencana jahat mereka. Ancaman itu dan rencana jahat itu dari Sanbalat itu masih ada, teman-teman. Tetapi bangsa Israel bisa kuat dan berani karena mereka ingat bahwa Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat itu yang akan menolong mereka. Nehemia kemudian melancarkan strategi untuk menghadapi ancaman jahat dari Sanbalat dan orang-orangnya.
Dia perintahkan umat Israel yang membangun tembok itu untuk berjaga-jaga dengan pedang dan peniup sangkakala. Membangun tembok sembari berjaga-jaga dari ancaman musuh itu harus dilakukan oleh bangsa Israel sekarang. Nehemia tahu dan mengerti betul bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan miliknya, tetapi pekerjaan ini adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu dia berusaha sembari juga dia berdoa agar Tuhan dapat menolong bangsa Israel menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem itu. Teman-teman sekalian, tema khotbah kita hari ini berbicara mengenai crossing the borderline, melampaui batasan. Tidak bisa dielakkan bahwa dalam hidup ini seringkali ada sesuatu yang membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita malu, bahkan membuat kita tidak mau mengerjakan apapun lagi. Mungkin pula kita punya rencana, kita punya satu keinginan, tetapi karena ada orang-orang yang mengusik kita, menghina kita, membuli kita, meremehkan kita malah berhenti dan membuang jauh-jauh rencana dan keinginan kita itu. Ada batasan-batasan yang mungkin hadir dan mencoba menghambat pekerjaan kita, menghambat karya-karya kita, menghambat mimpi-mimpi kita. Batasan-batasan ini bisa saja dari eksternal, seperti teman-teman di sekitar, di sekolah kita, di gereja, bahkan mungkin di dalam keluarga kita. Kerjaanmu hanya nyusahin saja. Mana mungkin kamu bisa berprestasi? Ya elah, pelayananmu gitu-gitu aja. Gak mungkin hidupmu berhasil, keluargamu saja hidup susah. Atau mungkin batasan ini hadir dari internal kita. Ada luka-luka, ada trauma-trauma masa lalu kita yang membuat kita menyerah dan berhenti. Mungkin kita pernah berjuang untuk tidak memikirkan omongan-omongan tersebut dan luka-luka itu. Dan mencoba terus berjalan, tetapi karena pedihnya cercaan dan trauma itu, kita berhenti, kita menyerah dan tidak melakukan apa-apa. Inilah yang dialami oleh Nehemia dan orang-orang Israel saat itu. Sudah susah payah membangun tembok, tetapi yang mereka dapatkan adalah cercaan dan hinaan. Sebagai seorang pemimpin, ini bukanlah tugas yang mudah, teman-teman. Lalu apa yang membuat Nehemia tidak menyerah? Apa yang membuat Nehemia tetap melanjutkan pekerjaannya? Jawabannya adalah penyertaan Tuhan. Nehemia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Karena dia sadar hanya Tuhan yang dapat menolong dia menyelesaikan pembangunan tembok tersebut. Itu sebabnya dia berseru di ayat 14. Jangan kamu takut sebab Tuhan maha besar dan dahsyat. Teman-teman, jika di antara kita hari ini yang merasa bahwa banyak sekali hambatan-hambatan, batasan-batasan yang mengganggu pekerjaan kita, yang menghambat pendidikan kita, bahkan pelayanan kita, dan seringkali hal itu menimbulkan kepedihan, ketakutan, dan kekecewaan. Dari kisah Nehemia yang terus berjuang, kita bisa mempelajari bahwa tidak ada permasalahan yang terlalu besar sehingga Allah tidak mampu menyelesaikannya. Dan tidak ada permasalahan yang terlalu kecil sehingga Allah membiarkannya. Masalah-masalah, hambatan-hambatan yang menghiasi hidup kita, Tuhan akan tolong. Sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yang lemah ini. Mungkin hambatannya masih ada, mungkin ejekan itu masih nyata, mungkin cercaan itu masih ada dan membuat kita takut. Tetapi Tuhan menguatkan kita untuk bisa melampaui, melewati batasan-batasan itu. Jikalau kita memahami bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah dari Tuhan, apa yang kita mimpikan ini adalah dari Tuhan, mintalah pada Tuhan pertolongan dan kekuatan untuk bisa mencapai apa yang Tuhan mau itu. Kalau kita punya waktu untuk takut, harusnya kita juga punya waktu untuk berdoa. Nehemia tahu bahwa berdirinya tembok adalah maunya Tuhan. Untuk itu dia minta dan berdoa pada Tuhan agar tembok itu dapat berdiri sekalipun musuh-musuh menghampiri. Namun Nehemia tidak hanya percaya saja dan tidak hanya berdoa saja, tapi dia juga melakukan sesuatu agar tembok itu berdiri. Dari sini kita belajar bahwa trusting God does not mean we do nothing. Action does not mean we do not trust. Ketika kita percaya dan berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati batasan-batasan itu, melewati masalah-masalah itu, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu dan diam
dan berharap Tuhan bekerja bagi kita. Percaya bukan berarti kita tidak bekerja. Di sisi lain, ketika kita melakukan sesuatu bukan berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Dua hal ini harus berjalan bersama. Percaya pada Tuhan dan melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Ketika ada tantangan, ada hambatan terhadap apa yang kita kerjakan, kita perlu berdoa. Dan juga melanjutkan pekerjaan itu sekalipun banyak hambatan. Dalam film Facing the Giants, teman-teman, seorang pendeta bertutur kepada sang pelatih football tentang dua petani yang sama-sama berdoa meminta hujan pada Tuhan. Ketulusan mereka dalam berdoa sama, tetapi apa yang mereka lakukan kemudian itu berbeda. Petani yang pertama tidak berbuat apa-apa. Ia hanya berdoa dan berdoa. Ia hanya fokus pada keprihatinan dengan ladang yang kering. Dia hanya prihatin saja. Petani yang kedua selain berdoa, ia mempersiapkan ladangnya untuk hujan. Dia mencangkul tanah yang kering, ia mempersiapkan bibit dan pupuk. Padahal belum ada tanda-tanda hujan loh. Cerita barusan memang diakhiri dengan pertanyaan di film tersebut. Namun rasanya kita bisa tahu doa petani mana yang dikabulkan Tuhan. Seringkali kita berhadapan dengan hambatan-hambatan, batasan-batasan dalam apa yang kita rencanakan, dalam apa yang kita kerjakan, teman-teman. Lalu kita berdoa pada Tuhan agar pekerjaan kita, agar impian kita dapat selesai dan tuntas. Selesai berdoa justru kita malah berleha-leha dan berpikir masih ada hambatan itu dan rasanya lebih baik berdiam diri saja. Lebih baik tunggu saja sampai hambatan itu hilang. Jelas bukan ini yang Nehemia lakukan. Adanya hambatan mengingatkan dia pada pertolongan Tuhan sehingga dia berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tetapi kembali melanjutkan pembangunan tembok itu sekalipun masih ada hambatan. Teman-teman sekalian, kalau kita tarik ke dalam karya Yesus Kristus, inilah yang dia kerjakan bagi hidup kita. Lewat Roh-Nya yang kudus, dia menemani, dia menolong kita, dia memampukan kita berjalan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kristus hadir bersama dengan kita sebab janjinya adalah menyertai kita. Sampai sekarang teman-teman mungkin kita masih mengalami batasan-batasan. Baik itu secara eksternal dari lingkungan kita maupun secara internal dari luka-luka masa lalu kita. Ingatlah ada tujuan besar yang Allah rencangkan dalam hidupmu. Berdoa dan percaya padanya. Langkahkan kakimu untuk berani melangkah kepada tujuan itu. Berani pasang target yang tinggi, berani keluar dari zona nyamanmu. Dan jangan lupa berani melibatkan Tuhan atas semuanya. Mungkin kita sampai saat ini bingung dengan keadaan hidup kita di masa depan. Tetapi teman-teman sekalian, perhatikanlah bahwa kehidupan di masa depan selalu menghasilkan pertanyaan demi pertanyaan. Di saat bersamaan, Bapa memberikan penyertaan. Tuhan menjanjikan penyertaan di dalam menjalani masa depan yang penuh pertanyaan. Hanya oleh Tuhan kita bisa. Hambatan, batasan yang kamu alami tidak akan menggagalkan rencana Tuhan bagimu. Asal kamu percaya dan melangkahkan kakimu dalam jalannya Tuhan. Ingatlah seperti Nehemia berkata, bahwa jangan takut sebab Tuhan Maha besar dan dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali dalam hidup kami mendapati hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, dan mencoba menggagalkan semua apa yang kami lakukan, rencana-rencana kami. Kami hanya minta tolong pada Tuhan, hanya butuh Tuhan untuk boleh menolong kami, menyertai kami dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Dan ajari kami Tuhan untuk kami boleh menggerakkan kaki kami, untuk kami boleh melangkah sekalipun hambatan itu masih ada. Sekalipun hambatan itu masih mengelilingi kami, batasan itu mencoba merendahkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah ini, untuk firman-Mu yang memberkati kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Percaya pada Tuhan,
pada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Mari teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai kami, Tuhan sertai setiap kami, anak-anak-Mu, dalam kami menjalani masa-masa muda kami. Tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang ada di depan kami, Tuhan yang kiranya menolong kami, memberkati kami, dan memampukan kami. Tuhan sertai sepanjang seminggu ini dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Arise Generation, bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kabar rekan teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Biarlah setiap kita juga terus memberikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman juga diingatkan untuk tetap bersama-sama mengikuti akan komunitas CG di masing-masing lokasi. Biarlah CG ini mulai menolong setiap kita untuk boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin menguatkan satu dengan yang lain. Teman-teman jangan lupa juga untuk tetap terus pantengin di IG Line dari Arise sendiri. Tetap ikutin Arise Daily Devotion. Teman-teman di situ akan terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetap terus ikutin, pantengin apapun event yang sedang dipersiapkan dari Arise sendiri. Teman-teman tetap terus pantengin. Arise Generation, rise for Him.